Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco X3 Pro. Oke, jadi ternyata beberapa di antara kalian yang nonton channel ini ada yang cukup penasaran dengan HyperOS di Poco X3 Pro ini. Ya, meskipun untuk Poco X3 Pro kalau secara resmi gak kebagian HyperOS. Jadi bagi kalian yang istilahnya bukan user root gak bakal kebagian HyperOS di Poco X3 Pro. Tapi bagi kalian yang sudah melakukan UBL dan terbiasa dengan custom ROM, ya pastinya kalian sudah cukup menanti kehadiran HyperOS di Poco X3 Pro ini. Meskipun untuk sekarang ini statusnya ROM portingan. Ya seperti yang sedang saya gunakan saat ini, HyperOS portingan dari Redmi K60 Pro yang statusnya ini masih dev. Jadi untuk HyperOS di Poco X3 Pro ini masih belum stabil. Nah, jadi untuk HyperOS ini belum terlalu banyak yang rilis di Poco X3 Pro. Karena yang saya tahu untuk saat ini baru ada dua versi HyperOS di Poco X3 Pro. Jadi untuk HyperOS yang pertama keluar di Poco X3 Pro ini yaitu versi yang Hypermin dengan basic dari Xiaomi 14 Pro. Terus yang satu lagi versi dev ini yang awalnya sama ngambil basic dari Xiaomi 14 Pro. Tapi untuk sekarang basicnya sudah berbeda karena untuk yang sekarang ngambil dari Redmi K60. Dan untuk versi Hypermin saya belum pernah nyoba. Jadi saya belum tahu apakah ada perbedaan atau tidak antara versi basic dari Xiaomi 14 Pro dan Redmi K60. Nah, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan custom ROM-nya, seperti biasa pada video kali ini kita akan lihat dulu pada custom ROM HyperOS yang sedang saya gunakan saat ini. Oke, jadi untuk HyperOS yang saya pakai saat ini versinya berada di versi 1.0 dengan ekor 19 dev version yang dirilis pada tanggal 25 November 2023. Kemudian untuk versi Androidnya sudah berada di Android terbaru yaitu Android 14. Dan untuk kernel bawaannya di sini masih menggunakan kernel standar yaitu kernel dari Perp. Nah, jadi untuk HyperOS ini jika dilihat dari UI mungkin sekilas terlihat sama seperti di MIUI 14. Karena jika dilihat dari tampilan awalnya yang seperti ini emang sih sekilas seperti tidak ada perubahan. Tapi meskipun begitu ya sebenarnya memang sudah ada sih beberapa perubahan kecil yang dibawa oleh HyperOS ini. Seperti misalnya pada tampilan papan panggilan yang tata letak ikonnya ini dibuat jadi di bagian bawah seperti ini. Terus untuk galeri juga sama, tata letak ikonnya ini dipindah ke bagian bawah. Terus pada bagian galeri ini juga ada tambahan AI di bagian editornya. Jadi untuk bagian editornya di sini sekarang sudah ada tambahan fitur untuk mengeraser atau menghapus objek manusia. Dan untuk fitur AI ini entah sudah ada atau belum di MIUI 14. Karena yang pasti saya baru tahu ada fitur AI ini saat saya mencoba HyperOS. Lalu perubahan selanjutnya juga berada di bagian notifikasi di saat kita memutar musik. Nah, jadi untuk tampilan pada bagian background musiknya ini jadi berubah seperti ini, dan ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan tampilan background musik di MIUI 14. Kemudian untuk tampilan yang paling terlihat lebih berbeda yaitu terletak pada bagian control panel. Nah, untuk bagian ini tampilannya menurut saya jadi lebih bagus karena tampilannya ini lebih rapi serta untuk tampilannya ini lebih mirip ke tampilan iPhone. Terus untuk keterangan di bagian bawah icon-iconnya juga pada bagian control panelnya ini jadi hilang dan hanya tersedia logo iconnya saja. Lalu selain beberapa perubahan kecil barusan, ternyata di sini juga ada tambahan beberapa animasi kecil yang lumayan cukup berasa perbedaannya jika dibandingkan dengan MIUI 14. Salah satunya adalah animasi saat melakukan charger yang akan muncul animasi seperti ini. Terus saat menyalakan hotspot dan juga yang lainnya. Tapi sayangnya untuk notifikasi dari aplikasi misalnya aplikasi WhatsApp gak bisa menampilkan animasi yang seperti ini. Kemudian selain animasi yang saya sebutkan barusan, di sini juga ada satu lagi animasi yang terletak pada bagian icon sinyal dan juga baterai. Jadi ketika kita swipe di bagian bar statusnya ini ke bagian bawah, maka akan ada animasi yang seperti ini pada icon sinyal dan baterainya ini. Nah, jadi itulah beberapa perubahan tampilan UI yang saya temukan di HyperOS ini. Mungkin masih banyak lagi beberapa perubahan lainnya yang belum saya temukan, jadi saya belum bisa menyebutkannya di sini. Dan sekarang kita langsung saja lanjut untuk melihat fitur tambahan yang dibawa oleh custom ROM ini. Jadi untuk fitur yang pertama di sini ada fitur AOD. Ya, karena ini ROM portingan, jadi di sini sudah ada fitur AOD-nya. Yang fitur AOD-nya ini sama seperti di MIUI 14. Dan untuk fitur ini sudah bisa digunakan tanpa mengalami bug. Serta di sini juga sudah ada pengaturan untuk mengatur AOD dari 10 detik atau selalu menyala.
Terus untuk yang lainnya di sini untuk merubah tampilan masih sama aja seperti di MIUI 14. Di sini juga ada pengaturan icon, pengaturan tema, dan beberapa pilihan wallpaper. Cuma di sini untuk pengaturan wallpaper layar kuncinya ini bisa kita atur ukurannya. Jadi di bagian ini bisa kita zoom in atau zoom out untuk mengatur wallpaper, serta ngasih beberapa efek di bagian wallpaper layar kuncinya ini. Terus untuk fitur lainnya mungkin fitur bawaan dari Redmi K60, yaitu pada bagian tampilan di sini sudah ada fitur untuk merubah resolusi. Dan hanya itu saja sih beberapa fitur tambahan yang dibawa oleh custom ROM ini. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba custom ROM HyperOS ini di Poco X3 Pro, saya sih sangat merekomendasikan sekali bagi kalian yang ngebet pengen nyoba HyperOS ini. Karena ternyata untuk custom ROM ini meskipun ini versi dev atau belum stabil, bahkan statusnya ini masih portingan, tapi pada custom ROM ini saya merasakan custom ROM-nya ini sudah cukup stabil. Terus custom ROM-nya juga sudah cukup ringan, untuk multitasking juga sudah sangat bagus, ditambah lagi pada HyperOS ini sangat minim bug. Dan saya pun cuma menemukan satu bug saja selama saya memakai custom ROM ini. Untuk bugnya pun ini tidak terlalu mengganggu, dan untuk bugnya ini terletak di bagian refresh rate. Jadi untuk refresh rate-nya ini setiap HP-nya dimatikan, terus HP-nya kita hidupkan lagi, ternyata untuk refresh rate-nya ini akan balik lagi ke default atau 60 Hz. Dan di sini juga sebenarnya ada opsi 90 Hz, tapi untuk 90 Hz-nya ini tidak bisa dipakai. Nah, jadi itu saja ya beberapa tampilan UI dan fitur tambahan yang dibawa oleh HyperOS di Poco X3 Pro ini. Sedangkan untuk performa dan skor benchmarknya sendiri pada custom ROM ini tuh gak terlalu bagus dan tergolong biasa aja. Soalnya saat saya tes dengan Antutu versi 10 hasilnya kurang bagus dengan skor yang berada di bawah 600.000. Meskipun 600.000 kurang sedikit sih. Lalu untuk wildlife juga hasil skornya kurang bagus dengan hasil yang seperti ini. Dan juga hasil dari CPU throttling yang masih biasa aja. Awalnya sih cukup bagus dengan hasil CPU throttling seperti ini. Tapi setelah saya mengetes dan maju ke menit kelima, saat dites ternyata hasilnya kena throttling yang cukup parah. Kemudian untuk tes gamenya seperti biasa di saat saya tes game PUBG dan saya tes turun di tempat yang rame, di sini sudah kelihatan ada frame drop yang cukup parah ketika saya main di settingan smooth extreme. Tapi kalau mainnya gak terlalu rusuh atau main santai seperti turun di tempat yang gak terlalu banyak musuh, untuk gameplaynya sangat jauh berbeda. Gameplaynya masih terasa smooth dan masih terasa nyaman. Namun satu hal yang membuat saya kurang nyaman ketika saya main game ini, yaitu pada bagian suhu HP yang cepat panas. Dan selain itu, selama saya memakai custom ROM HyperOS dan main PUBG di Poco X3 Pro ini, saya gak begitu menemukan banyak masalah. Kecuali ya tadi turun di tempat rame ada frame drop yang terasa cukup parah. Namun selain itu untuk penggunaan saya gak ada lagi masalah yang cukup mengganggu. Lalu untuk game selanjutnya pada Mobile Legends hasilnya juga cukup bagus. Gameplaynya pun smooth ketika main di settingan grafik dan frame rate ultra. Terus gameplaynya gak ada masalah. Cuma lagi-lagi yang menjadikan main game di custom ROM ini terasa kurang nyaman karena suhu HP yang terasa cukup panas apabila game yang kita mainkan berada di grafik rata kanan. Tapi kalau main game ini menggunakan grafik sedang dengan frame rate ultra, suhu HP-nya jauh lebih adem. Bahkan main sambil di charger pun masih tetap gak berasa begitu panas. Oke, jadi bagi kalian yang ingin mencoba custom ROM HyperOS di Poco X3 Pro bisa langsung dicoba aja. Karena HyperOS yang saya pakai ini sudah cukup baik, meskipun statusnya ini masih belum stabil dan juga portingan. Karena selama saya memakai custom ROM ini sudah terasa cukup nyaman. Apalagi kalian yang menggunakan custom ROM ini hanya untuk penggunaan daily. Kemudian untuk masalah suhu ketika dipakai buat penggunaan daily sudah pasti aman. Karena di sini gak terasa panas kalau digunakan dengan penggunaan sosmed ataupun penggunaan casual lainnya. Jadi ya seperti itu saja untuk pembahasan pada custom ROM HyperOS di Poco X3 Pro ini. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.